Oke teman-teman, seperti biasa saya akan mereaksi sepak bola Indonesia, di mana kabar yang datang dari Ole Remeni yang dia juga sedang menanti ya dengan keputusannya sendiri untuk dapat membela timnas Indonesia. Dan juga kabar datang dari Jordi Amat yang tidak bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF nanti di bulan Desember. Dan di pertandingan Indonesia versus Jepang ini ada beberapa pemain Jepang, pemain inti juga yang tidak bisa datang ke Indonesia karena mengalami cedera ya. Seperti apa videonya, mari kita saksikan bersama-sama. Tanda-tanda mau join timnas Indonesia kah? Oleh Romene tiba-tiba ngomong begini, jelang timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2024. Striker muda berdarah Indonesia-Belanda, Ole Romene, di luar dugaan mengungkapkan ketertarikannya terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia, terutama terhadap performa tim nasional Indonesia. Romene, yang saat ini bermain di FC Utrecht, menyatakan bahwa dirinya mulai mengikuti kiprah timnas Indonesia secara intens akhir-akhir ini. Ia bahkan berencana untuk menonton pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia mendatang. Dalam wawancara di media lokal Belanda, Romene mengungkapkan bahwa ia merasa memiliki keterikatan emosional dengan Indonesia, tanah kelahiran leluhurnya. Saya mulai lebih sering mengikuti berita tentang sepak bola Indonesia. Saya tahu timnas Garuda sedang berkembang pesat dengan banyak pemain keturunan di sana. Ada teman saya juga di sana yang sudah memilih bergabung. Dan tentunya saya ingin melihat bagaimana mereka tampil melawan tim besar seperti Jepang, ujarnya. Di sisi lain, Ragnar Oratmangoen terang-terangan membujuk Ole Romeni agar mau memperkuat skuad Garuda. Ragnar Oratmangoen mengatakan, Ole Romeni masih memikirkan tawaran membela timnas Indonesia tersebut. Saya mengenal Ole Romeni sejak masih membela Akademi NEC Nijmegen. Saya sudah berbicara dengannya dan ia sedang mempertimbangkannya, kata Ragnar Oratmangoen dalam acara Media Day yang digelar PSSI, Selasa, 12 November 2024. Saya berusaha meyakinkannya agar datang untuk memperkuat timnas Indonesia. Sejauh ini ia masih memikirkannya. Satu yang pasti, saya menghormati apapun keputusan yang diambilnya. Namun, hal yang bagus jika bisa bermain dengannya di timnas Indonesia. Lanjut pemain FC Vidender ini. PSSI sejak Maret 2024 melakukan pendekatan kepada Ole Romeni. Namun, belum membuahkan hasil. Mengejutkan, bek timnas Indonesia Jordi Amat dipastikan absen di ASEAN Cup 2024 karena hal ini. Begini penjelasannya. Bek Johor Darul Takzim, Jordi Amat memastikan dirinya tak ikut timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Jordi Amat menjawab pertanyaan dirinya tak ikut timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Sebelumnya, nama Jordi Amat dikaitkan banyak pihak bisa membela timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 karena jadwal Liga Malaysia yang lowong di akhir tahun. Akan tetapi berita ini simpang siur lantaran Shin Tae-yong memutuskan menurunkan tim U222 untuk skuadnya yang bermain U222. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, memastikan hanya 3 pemain abroad timnas Indonesia yang masuk skuad sementara ASEAN Cup 2024. Mereka adalah Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand. Jordi Amat tidak masuk karena menurut Sumarji fokus bersama Johor Darul Takzim yang berlaga di AFC Champions League Elite. Ada 3 pemain abroad yang dipanggil untuk ASEAN Cup 2024, kata Sumarji kepada bolasport.com beberapa waktu lalu. Mereka adalah Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Marcelino Ferdinand. Untuk Jordi Amat tidak bisa karena ada pertandingan, tambahnya. Jordi pun mengonfirmasi hal serupa dengan Sumarji saat ditanya wartawan pada sesi Media Day Timnas Indonesia pada Selasa, 12 November 2024. Ya, saya bermain AFF 2021 lalu, kata Jordi. Untuk tahun ini kami punya bos dan kami main di liga.
Tapi saat ini klub masih sibuk main di Liga dan AFC Champions League. Kita lihat apa yang bisa kita JDT lakukan, tambahnya. Untuk ASEAN Cup 2024, beberapa pemain U22 sudah mendapat panggilan TC Timnas Indonesia. Mereka diantaranya adalah Ferdiansyah, Robi Darwis, Kakang Rudianto, Kadek Arel, Zanadin Faris, dan Cahya Supriyadi. Pemain-pemain yang dipanggil Shin Tae-yong di atas adalah alumni Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2023 lalu. Rencananya Shin Tae-yong memanggil 33 pemain awal untuk skuad sementara Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Kemudian akan ada 10 pemain yang dicoret untuk memenuhi final squad sebanyak 23 pemain. Ada 33 pemain yang dipanggil coach Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Kata Sumarji, mereka akan berkumpul di Bali pada 26 November 2024. Dari 33 pemain itu hanya 23 nama yang dibawa ke ASEAN Cup 2024. Mayoritas pemain-pemain ini bermain di Liga 1 2024 per 2025, tambahnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi memang dilihat dari kerjanya pemerintah PSSI yang sudah memberikan tawaran kepada Ole Romeni ya, tetapi dia masih menunggu keputusannya sendiri, itu adalah hak dia ya. Jadi kita juga menghargai itu, dan dilihat dari pertandingan atau Piala AFF nanti Jordi Amat tidak bisa mengikuti ya. Kita dengar bahwa Jordi Amat akan mengikuti, tetapi klubnya juga berlaga di Piala Champion Asia ya, begitu. Jadi dia tidak bisa ikut, tetapi ada beberapa pemain-pemain kita juga yang senior yang bisa mengikuti ya. Ada juga pemain Martin Paes yang di klubnya lagi libur seperti itu ya. Jadi kita melihat juga beberapa pemain yang ada di Liga 1, dan tidak menutup kemungkinan juga pemain-pemain kita yang U20 ini juga sudah bermain di Liga 1 Indonesia. Jadi kita tetap memberikan yang terbaik dan support kepada mereka saja. Semoga itu bisa memberikan hasil positif bagi kita nanti di Piala AFF nanti di bulan Desember. Kita sebagai manusia hidup di dunia hanya bisa menjalani nasib, dan umur hanya Yang Maha Kuasa yang bisa menentukan. Dan selain itu, pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu memberi komentar mengejutkan usai pesawat yang ditumpanginya bersama tim mengalami insiden horor saat bertolak menuju Indonesia. Timnas Jepang akhirnya mendarat di Indonesia Senin dini hari setelah mengalami keterlambatan sekitar 10 jam. Sejatinya tim berjuluk Samurai Biru itu dijadwalkan mendarat lebih cepat, yakni Minggu. Awalnya, pasukan Hajime Moriyasu berangkat dari Bandara Haneda Minggu pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta (Suta) pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Namun, pesawat All Nippon Airways penerbangan 855 yang ditumpangi Timnas Jepang mengalami masalah mesin dan terpaksa memutar balik di lepas pantai Wakayama. Sekitar 2 jam kemudian, rombongan Timnas Jepang kembali ke Bandara Haneda dan berangkat dengan penerbangan alternatif menuju Jakarta. Akhirnya, pada Senin pukul 01.36 waktu Indonesia Barat, Timnas Jepang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam rombongan, selain pelatih Hajime Moriyasu juga terlihat beberapa pemain seperti Yuto Nagatomo, Kosei Tani, Horike Sekine, dan Kota Takai. Tidak terduga, tutur Hajime Moriyasu mengomentari insiden horor yang dialami pesawat yang ditumpanginya seperti dikutip media Jepang. Namun, yang bikin mengejutkan, sang arsitek tak tertekan dengan insiden tersebut. Dia mengaku saat kejadian dirinya dan tim santai menghadapi kejadian tersebut sambil menunggu di sebuah hotel dekat bandara, kami santai saja. Mereka, dalam kurung, para pemain juga berangkat lagi sambil tersenyum wajahnya, ucapnya. Dan selanjutnya, skuad Jepang tak hanya terkena insiden horor di pesawat, dan mereka saat ini harus menerima kehilangan beberapa pemainnya. Dan salah satunya termasuk andalan Jepang yang kini sedang mengalami faktor cedera yang sangat tidak memungkinkan untuk berlaga kontra Indonesia. Dan di antaranya,
Media Jepang, Sponichi, mengungkap kondisi Shogo Taniguchi yang mengalami cedera parah saat memperkuat klubnya, Sint-Truiden, di Liga Utama Belgia. Shogo Taniguchi mendapat cedera robel tendon Achilles saat melawan KV Mechelen, padahal Shogo Taniguchi merupakan bek andalan Jepang dalam 4 laga terkini di putaran ketiga. Akhirnya, Shogo Taniguchi resmi dikeluarkan dari skuad Jepang dan Hajime Moriyasu akhirnya memutuskan untuk memanggil Hiroki Sekine (Kawasaki Reysol) sebagai gantinya. Cederanya Shogo Taniguchi membuat kondisi timnas Jepang semakin parah. Sebab sebelumnya, dua bek Takehiro Tomiyasu dan Hiroki Ito juga tak masuk dalam daftar 27 pemain Jepang karena cedera. Bintang Arsenal, Takehiro Tomiyasu, dipastikan absen karena mengalami cedera. Ia terakhir kali membela timnas Jepang saat berhadapan dengan Suriah di putaran kedua lalu. Saat itu, Tomiyasu bermain inti selama 90 menit bermain. Bek kanan Arsenal itu mengemas 42 caps untuk timnas Jepang. Sementara itu, untuk bintang Bayern Munchen, Hiroki Ito, dirinya juga absen di putaran ketiga. Hiroki Ito terakhir kali memperkuat Jepang pada putaran kedua lalu. Dan pemain Jepang yang cedera berikutnya, Ayase Uda yang juga mengalami cedera yang cukup parah, yang harus dilarikan ke rumah sakit memakai ambulan. Tentu dengan kehilangan beberapa pemain andalannya. Skuad Jepang kini bisa diterpa musibah buruk. Dan ini kesempatan yang sangat luar biasa untuk skuad timnas Indonesia untuk memenangkan laga tersebut. Dan saya rasa ulasannya cukup sampai di sini dulu. Dan kalian bisa berikan komentarnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi memang dilihat dari beberapa pemain timnas Jepang yang mengalami cedera di klubnya masing-masing, memang pemain-pemain ini sangat penting ya, yang bermain di klub-klub Eropa ya. Salah satu pemainnya yang bermain juga di Liverpool, ini mengalami cedera, tetapi memang dilihat dari kualitas dan pengalaman mereka yang sudah terbiasa dengan bermain di Piala Dunia, dilihat pelatih Jepang juga merasa optimis ya untuk bisa bermain di Indonesia dan mungkin bisa mencuri poin seperti itu yang mereka datang dengan penuh percaya diri. Tetapi dengan kesempatan ini saya rasa dari pemain-pemain kita yang mungkin striker dan juga back ini bisa mengantisipasi untuk pemain-pemain mereka yang menggantikan pemain senior atau beberapa pemain inti yang tidak mengikuti timnas Jepang ke Indonesia begitu. Semoga saja ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pelatih kita Sintayong untuk dapat menyusun strategi pemain yang benar-benar pas dan juga fit semua pemain untuk bisa mendapatkan poin melawan Jepang. Dan itu terjadi, itu saya rasa sangat luar biasa. Kita doa saja dan kita memberikan support yang baik kepada pemain kita timnas Indonesia. Sampai di sini video saya. Bagi yang belum subscribe channel ini dan juga nyalakan loncengnya. Tinggalkan pesannya. Terima kasih. Sampai jumpa.